sama-sama berdoa membaca Yasin kita dalam rangka kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu adalah rumah. Ya, Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan Ramadan itu banyak sekali ibadah-ibadah yang pahalanya luar biasa. Bahkan ada yang mulia dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Ini kalau kita pengen masuk tempat yang mulia, pengen masuk tempat yang indah, kira-kira kita cuci kaki dulu nggak? Kira-kira kita bersih-bersih dulu nggak? Kira-kira kita mandi dulu nggak? Kapan mandinya? Nah, di besok, di malam nisfu Sya'ban. Kita minta sama Allah agar apa yang menjadi kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan berdosa, maka diharamkan oleh Allah untuk banyak ibadah di dalamnya. Karena maksiat itu bisa membuat turunnya semangat ibadah kita. Ya. Jadi kalau kita bulan puasa banyak-banyak maksiat, ya efeknya gitu. Tarawih jadi malas tuh. Ibadah jadi kurang semangat. Jadi kurangnya kita punya ibadah gara-gara banyak maksiat. Ya. Sekarang maksiatnya dikit dah insyaallah ya. Orang sekarang maksiatnya dikit dikit-dikit maksiat. Ya badu ya. Duh, sehat tuh. Ya, kalau di kantor kira-kira kita maksiat dikit apa dikit-dikit maksiat? Hah? Dikit-dikit maksiat. Makanya luar biasa dah umat Islam sekarang, masya Allah. Allah sayang sama kita. Makanya kita besok jangan sampai kagak ikut nisfu Sya'ban. Saat saya nggak bisa baca Yasin, baca kulhu. Ya. Saat di kampung saya baca Yasin ngebut-ngebut, ya mungkin yang baca Valentino Rossi kali ya. Baca Yasin jangan ngebut. Ya. Kalau orang baca Quran ngebut-ngebut baca salah, dosa nggak? Dosa. Ya. Ada di sebagian kampung tadi ada jamaah cerita, Ustaz kalau di kampung saya baca Yasinnya kebut-kebutan, kita baru Yasin udah shadaqallahul adzim tuh. Baru berapa ayat udah kelar aja, bacanya cepet banget Masya Allah. Saya bilang yang begitu bacanya kagak diterima ya Allah. Ibadah yang bagus aja, baca Quran yang dengan tajwid aja, itu kalau baca kagak ikhlas nggak diterima sama Allah. Bagaimana ibadah yang jelek, yang bagus aja belum tentu diterima. Makanya kita ya besok nih malam kita baca surat Yasin 3 kali, kita niatkan minta sama Allah agar apa yang telah menjadi kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen kisah sedikit. Dulu ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Yusuf. Kalau kita kenal mazhab Hanafi, Imam Hanafi itu punya murid 2 yang terkenal, diantaranya satu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Yang kedua Al-Imam Abu Yusuf. Ini Imam Abu Yusuf ini ya beliau wali min auliyaillah. Tapi yang unik, beliau ini adalah ulama pemerintah. Jadi ulama yang menjadi qadhi, yang menjadi hakim di kerajaannya Harun ar-Rasyid. Kalau kita sekarang ngelihat ulama di pemerintahan mungkin udah suzon aja udah. Bawaannya mau nuduh aja gitu katanya. Wow, ulama pejabat penjilat nih, ulama penjilat ini dan sebagainya, jangan. Bisa jadi ulama-ulama yang di pemerintahan kita wali min auliyaillah. Karena salah seorang ulama besar itu masuk sebagai watimpres itu. Yaitu Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, Masya Allah. Seorang mursyid Torekoh. Bahkan ketua Torekoh. Dari berbagai macam Torekoh beliau ketuanya. Nah ini kalau dulu ada namanya Abu Yusuf. Sampai-sampai ketika beliau meninggal itu ulama-ulama orang-orang pada gak mau nyolatin katanya. Kenapa gak mau nyolatin? Yang kayak dulu kejadian dulu. Haram menyolati jenazah orang munafik. Sehingga turunlah wali dari gunung. Ngapain wali dari gunung? Nyolatin dia. Orang-orang bingung, kok itu wali turun dari gunung? Iya, ini orang yang meninggal wali min auliyaillah.
Kalau kita kan demennya sih sama orang-orang yang lempeng-lempeng aja. Ya, artinya kalau ada orang yang muslih, ya, orang yang berjuang, bahkan mempertaruhkan namanya, kadang-kadang kita suka cemooh. Ya. Berapa banyak orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar dibenci. Nah, ini termasuk Abu Yusuf. Sampai-sampai suatu hari Abu Yusuf menghadapi suatu kasus antara antara Harun ar-Rasyid sebagai khalifah dengan orang Nasrani. Ya. Datanglah tuh orang Nasrani ngadu sama Abu Yusuf, katanya khalifah zalim. Abu Yusuf berat ini, karena kasusnya ini pemimpin, ini orang Nasrani. Akhirnya Abu Yusuf karena memang orang yang sangat adil, beliau menengahi masalah tersebut. Beliau tengahin dengan adil, seadil-adilnya, karena Allah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tapi subhanallah yang menang orang Nasrani. Khalifah kalah, tuh lihat ya. Kalau zaman dulu ya, yang namanya hukum nggak pandang bulu, siapa aja kalau emang salah. Kalau sekarang nggak, kalau adu kasus yang menang siapa? Lord yang menang. Siapa aja lawan Lord kalah udah gitu. Zaman dulu nih, zaman sekarang begitu. Akhirnya sebelum meninggal nih Abu Yusuf menangis. Dia nangis, ditanya sama muridnya, ya Syekh, ya Imam, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Kata Abu Yusuf, saya dulu ada pernah berbuat tidak adil. Ya Allah, beliau udah sangat adil tuh. Emang apa yang kau rasa tidak adil daripada ketetapan hukummu? Saya ingat waktu itu ketika saya menangani kasus khalifah dengan Harun ar-Rasyid, ya, dengan Abu Khalifah ar-Rasyid dengan Nasrani, saya sudah berlaku adil dalam semuanya. Dari panggilannya presiden itu khalifah, saya nggak panggil khalifah, saya panggil Harun. Jadi sama, ini Nasrani saya panggil namanya, khalifah saya panggil namanya. Tempat duduknya sama, intonasi yang saya gunakan sama. Kadang kita kalau mau pemimpin ngomong kan lembut, bagaimana paduka, enggak, sama. Gimana ya Harun? Nah, tegas ditegas. Cuman satu hal yang membuat saya menangis saat ini. Yang itu yang terpikirkan dalam benak saya, bahwa itu saya nggak adil. Apa wahai Imam? Di hati saya ada kecondongan pengen memenangkan orang Islam ketimbang Nasrani. Shallallahu alaihi Muhammad. Cuman gara-gara pengen menangin orang Islam dari Nasrani, beliau nangis. Ada kecondongan hati kepada salah satu pihak, beliau nangis. Ya. Jadi jangankan perkara zahir, perkara batin aja itu orang-orang sekelas itu dipikirin tuh. Ya. Makanya sulit bagi kita, sulit berlaku adil. Ya. Makanya nggak ada lah bahasa kata, nggak ada orang yang bisa lempeng aja, pasti di tengah-tengah jalan adanya kesalahan. Ya. Semakin tinggi kedudukan orang, semakin terlihat kesalahannya. Semakin besar orang, semakin nampak kesalahannya. Maka kita kalau sebagai orang yang udah dianggap, atau kita sebagai udah jadi orang besar, atau kita jadi ketua, atau kita jadi guru, siapapun tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Nah sama, jadi ustadz juga sama. Kadang kita lewat naik motor, ada orang manggil tat gitu, kita denger nih, kan manggil tat, emang kita tat gitu ya, tat gitu, manggil siapa? Kita nggak nengok, kata yang jamaah, ustadz sombong banget, belagu banget. Kadang kita ngomong bercanda sama orang, tapi orang baper. Kita niatnya bercanda. Lo kayaknya makin hari kayaknya gemukan dah. Baper dia. Wah, udah kata gendut gua. Dengernya gendut. Ya. Jadi nggak ada orang yang lepas dari yang namanya salah. Maka dalam momentum nisfu Sya'ban ini, ya, di pertengahan Sya'ban ini, saya selaku pengajar di Majelis Burdah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik itu secara zahir maupun secara batin, karena nggak ada orang yang lepas dari yang namanya salah. Tapi justru kesalahan itulah yang membuat saya yakin bahwa saya hanyalah hamba, ya. Karena kalau orang udah nggak ada salahnya tuh Tuhan, ya. Kalau nggak ada salahnya tuh Tuhan. Sampai Rasul, sampai Nabi, sampai wali pernah berbuat salah.
Ya, shallu ala Muhammad. Maka jangan pernah cari kesempurnaan, karena nggak bakal kita temukan kesempurnaan itu. Ya. Pengen nyari istri, nyari yang sempurna, nggak ada yang istri sempurna. Secakap-cakapnya bini kita, kadang mukanya putih, lehernya hitam. Mukanya putih, lehernya putih, kakinya ada koin-koinan. Emang dulu suka manjat pohon mangga kan. Kadang pulus dari ujung pala sampai ujung kaki, orangnya judes banget. Nggak boleh salah dikit diomelin. Pulang dari musola lama dikit diteleponin. Pulang ngaji malaman dikit dicariin. Mending di WA dicari, disamperin ke majelis. Dasar laki-laki nggak tahu diri, ngaji malam banget pulang. Kelar ngaji jam 10 nggak langsung pulang. Malu gak sama teman-teman? Itu bininya cakep. Udah, makanya bini jangan cakep-cakep. Ya, kalau paling enak nyari bini yang demen sama kita. Jangan yang kita demen, yang kita demen yang mau udah ngaku aja. Yang kita demen banyak tadi, banyak. Ya, jangan cari kesempurnaan. Kita aja nggak sempurna. Ya, lihat muka kita. Ya. Ada yang hidungnya mancung, mulutnya kecil banget. Ada yang hidungnya pesek, mulutnya lebar banget. Nggak ada yang sempurna. Saya punya teman ganteng, luar biasa. Satu sekolah paling ganteng. Paling ganteng. Nah, jam. Ada orang ganteng banget, orangnya putih, ganteng. Ketika ini orang luar biasa gantengnya, kalau belajar, ya, los mulu. Ya. Makanya teman-teman manggil GB, ganteng bego gitu. Iya kan, dia kelebihannya ganteng. Perempuan yang mana aja mau sama dia. Ya, perempuan yang saya demen aja mau sama dia gitu. Jadi cinta bertepuk semua tangan udah. Tapi kelebihan itu. Ada orang nggak cakep, nggak ganteng, cuman otaknya pintar. Nah, makanya beruntung di sini yang nggak ganteng, insya Allah nggak pintar juga. Udah nggak ganteng, nggak pintar, nggak punya duit, ya mati aja udah, kolas sudah. Kita kalau kita lemah di sini, kuat di sini gitu. Jangan lemah, semuanya lemah. Udah nggak ganteng, nggak pintar, nggak punya duit, nggak ngaji lagi, mati masuk neraka lagi. Kata malaikat, gue kasihan lihat nih orang, gue mau hukum, melas banget mukanya, kasihan malaikat. Ya, jelas ya. Jadi kita emang nggak bisa sempurna, cuman berusahalah jadi orang yang Bagaimana cara biar jadi sempurna? Cari pasangan yang bisa nyempurnain kita. Tuh. Ya. Kita kurang, kita cuma punya gocap, bini punya gocap, jadi gak cepet. Jadi puncak dah jalan. Ya. Besok insya Allah kita jalan-jalan ke puncak nih. Amin ya rabbal alamin. Tuh, udah pada bayar belum? Udah pada bayar belum? Mana Bang Ijal mana? Udah pada bayar belum nih? Belum. Yang belum bayar ke puncak jalan kaki. Nah. Jelas paham ya? Jadi kita sebagai guru jangan maksain murid jadi sempurna. Nggak ada yang sempurna. Umay ngaji yang bener, nahu bisa, sorob bisa, fikih bisa, semua bisa. Wah bisa, kalah gurunya ntar. Ada yang nggak sempurna, nggak semua orang sama. Ya. Begitupun sama, kita nyari guru jangan yang sempurna. Ya. Ada guru ngaji, bisanya ngajar Quran doang. Jangan paksa suruh ngajar yang lain. Ada guru ngajar nahu, kurang bisa Qurannya karena suara kurang bagus. Jangan paksa bikin ngajar Quran. Ya. Begitupun sama, ya, kita punya orang tua, nggak ada yang sempurna, manusia nggak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu. Nah makanya dari itu, karena kita nggak ada yang sempurna, pasti punya salah, pasti punya dosa. Mari sama-sama kita saling memaafkan. Karena kalau gurunya doang yang minta maaf, muridnya nggak, kayaknya kurang abdol kayaknya ya. Maka nanti kita mungkin nyuruh anak-anak perwakilan minta maaf kali ini ya. Iya kan ya, bener ya? Satu Maulana minta maaf, Ustaz Zaki minta maaf, saya minta maaf. Kayaknya muridnya pada nggak punya salah kayaknya nih. Kayaknya malaikat semua kayaknya. Ya. Jadi saling meminta maaf tuh ya. Kenapa tadi saya katakan? Karena bulan Ramadan bulan yang suci,
nggak bakal masuk ke bulan Ramadan orang yang nggak suci. Ya, maka tahhir anfusakum, kita sucikan nih diri kita semua barang-barang zahiran wa batinan. Dalam momen ini saya Ahmad Al-Farisi bin Mawardi bin Abdul Rashid minta maaf yang sebesar-besarnya, wabil khususnya kepada seluruh para panitia burdah ya, yang mungkin selama ngaji capek ngangkat-ngangkat sound, selama ngaji capek ngangkat bass, mana bass gede banget lagi begini. Ini yang beli siapa nih? Ah, ini bass markas kan nih? Bass markas, bass burdah kan? Yang dua baru nih. Ah iya, aturan yang kecil aja. Kasihan yang gotong. Mudah-mudahan adanya hadrah baru jadi penyemangat kita biar terus ngaji. Dan bukan hanya ngajinya, pulang hadrohnya bawa. Kasihan Bang Ijal gotong-gotong hadroh tiap malam tuh. Belum mana hadroh tempang gerinya sebelah terus jalan begini dia tuh. Keseringan ngangkat hadroh ya. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat ketua burdah manakala memberatkan ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang salah dari lisan saya, itu bersumber dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa lagi nanti setelah bulan Ramadan dengan formasi yang sama insyaallah. Mudah-mudahan pengajian yang baru, bulan yang baru, semangat baru insyaallah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa Allah kasih taufik hidayah biar bisa ngisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah bersihkan hati kita, Allah lancarkan urusan kita, hajat kita. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadihin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, baramatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair, waqtimana bil khair, waj'alna wal hadirin wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah تغفر لكل حبا واستر لنا العورات وآمن روعتي